Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula, amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjid Nurul Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita masih ayat yang ke-69 dan ayat 70. Temanya adalah dorongan untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Kita awali dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di din wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca ayatnya, ayat yang ke-69 dan 70. Wa may yuti'illaha, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war-rasul fa-ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Wa man yuti'illaha war-rasul fa-ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin. Ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وكفى بالله عليما. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sekali lagi temanya adalah al-hathu ala ta'atillah wa ta'ati rasulih,
Sallallahu Alaihi Wasallam, motivasi atau dorongan untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Baik, Pak Mandra, silahkan dibaca arti perkata. Namun sebelumnya, hubungan ayat 69 dan ayat 70 dengan ayat-ayat sebelumnya adalah, pada ayat-ayat sebelumnya dijelaskan tentang kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mengecam orang-orang yang berhukum kepada selain Allah, yakni tauhid, dan tidak mau menerima hukum Rasul, dan menerangkan pula karunia-Nya kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak memerintahkan mereka membunuh diri sebagaimana yang diperintahkan kepada Bani Israel dahulu. Maka pada ayat-ayat ini Allah mendorong untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dengan menjelaskan bahwa manfaat dan keuntungan taat itu adalah sangat besar dan istimewa. Silakan Pak Mandra. Wa may yuti'illah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah, dan siapa yang dia mentaati Allah wa rasulah, dan Rasul atau Nabi Muhammad, wa ulaika, maka mereka ma'alladina, bersama orang-orang an'amallah, Allah memberi nikmat, alaihim, atas mereka, minan nabiyina, dari para nabi, wasiddiqina, dan orang-orang yang sangat jujur. Stop. Siddiq itu adalah orang yang benar dalam ucapan dan perbuatannya, didasari dengan iman. Itu namanya siddiq. Siddiq itu benar, keyakinannya, akidahnya benar, ucapannya benar, perbuatannya juga sesuai dengan perkataannya. Nah, kan banyak sekarang orang perkataannya benar, akan tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Itu namanya tidak siddiq. Lanjut. Wasuhadai, dan orang-orang yang mati syahid. Mati syahid itu adalah berperang di jalan Allah, kemudian terbunuh, kemudian tidak dimandikan, tidak dikafani, dan juga tidak disolatkan. Syahid itu artinya disaksikan oleh para malaikat. Lanjut. Wasolihina, dan orang-orang yang saleh. Orang soleh itu definisinya adalah al-qaim bihuquqillah wa huquqin nas. Orang soleh adalah orang yang memenuhi hak Allah dan hak manusia. Ingat-ingat Mas Toto, orang soleh, amal soleh adalah amal yang memenuhi hak Allah dan hak manusia. Sebagai hamba Allah, kita diperintahkan sholat 5 waktu. Kita udah sholat belum nih? Nah, itu berarti kita memenuhi hak Allah. Kemudian itu belum cukup dikatakan soleh, namun harus memenuhi juga hak manusia. Yang terdekat adalah keluarga kita. Bagaimana kita memenuhi hak mereka? Kita kewajiban apa bagi orang tua? Yaitu tentunya menanggung tanggung jawab anak, tanggung jawab istri, dan seterusnya. Itu adalah kita memenuhi hak. Kemudian lagi ternyata kita tidak sendiri, kita punya saudara, kita harus juga berbuat baik kepada saudara. Itu namanya orang soleh. Jadi orang soleh itu dituntut untuk memenuhi hak Allah. Hak Allah, Allah itu khaliq, Allah itu pencipta kita, dan wajib kita untuk beribadah kepadanya. Nah, kita beribadah, sholat 5 waktu, alhamdulillah sudah. Bahkan kita sholat sunnah, zikir, dan lain sebagainya, udah lebih, itu udah termasuk udah. Kemudian selepas kita melaksanakan hak Allah, hak kita terhadap atau kewajiban kita terhadap orang lain bagaimana? Yang paling wajib
keluarga, yang paling wajib lagi saudara, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau sudah demikian namanya orang soleh. Ya, Pak Mandrak diingat, diikuti. Orang soleh adalah orang yang memenuhi hak Allah dan hak manusia. Tuh, itu kalau kita sudah demikian, udah orang soleh. Gampang apa berat jadi orang soleh itu ternyata. Gampang ya berat ya kan? Ya gampang gitu. Harus latihan. Ya Pak Latif ya. Alhamdulillah. Orang soleh orang yang bagaimana sih? Ya pokoknya penuhi hak Allah dan hak manusia. Itu dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Baghdadi dalam kitab Nasaihul Ibad. Kata soleh itu makna asalnya adalah dari soluha. Soluha itu pantas, soluha itu layak. Masa kita ngaku hamba tapi nggak pernah sholat, pantas apa enggak itu Mas Oto? Nggak pantas. Jadi hamba aja nggak pantas. Kemudian kalau berkaitan dengan hak manusia, ada tamu, ada saudara datang. Nah kemudian, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, silakan masuk. Cuma didiemin doang, nggak ditemuin, nggak disuguhin makan, minum dan lain sebagainya, nggak diobrolin. Itu pantas apa enggak? Nggak pantas. Jadi soleh itu artinya pantas Mas Koto. Apa? Secara bahasa soleh itu artinya apa? Pantas. Pantas jadi hamba Allah karena kita ibadah. Mereka ngaku hamba Allah tapi nggak mau ibadah. Itu berarti antara lisan dan perbuatan tidak sesuai. Lanjut. Wahasuna, dan sebaik-baik ulaika mereka itu rofiqon, sebagai teman. Tuh, para nabi kita nggak mungkin berteman dengan para nabi. Lalu bagaimana? Ya penerus nabi siapa? Ya orang-orang yang ngaji di masjid inilah penerus nabi. Kemarin dibacakan surah hadis sahih riwayat Imam Muslim oleh Mas Toto, tidaklah berkumpul satu kaum di masjid dari masjid-masjidnya Allah, mereka membaca Al-Quran wa yatadarasuna bainahum, kemudian mereka mengkaji, ya seperti ini, illa nazalat alaihimus sakinah, kemudian Allah akan turunkan ketenangan. Wa hafat bihimul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Kita minta apa segala macam itu diaminkan oleh malaikat Pak Mandra. Nggak usah khawatir Pak Haji Mulkan, ya kan? Pak Haji Roto, pokoknya kalau punya hajat, masjid aja, ngaji aja, sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya ketika waladhdallin, tinggal aja amin. Aminnya itu dibarengin oleh aminnya malaikat. Ya kan? Siapa yang sholat berjamaah kemudian sampai akhir ayat kemudian amin, kecuali malaikat juga mengaminkan doa. Jadi kita itu semakin banyak yang berjamaah, potensi terkabulnya doa juga semakin besar, apalagi diaminkan oleh malaikat. Maka di sini dipuji wa hasuna ulaika rafiqa, maka sebaik-baik teman adalah mereka, para nabi, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Nah, Mas Toto, silakan belum. Ayat 70. Mas Toto ganti zalikal fadlu. Zalikal fadlu itu karunia atau keistimewaan minallah, dari Allah. Stop. Al-fadlu yang diartikan karunia di dalam bahasa Indonesia sama dengan penghargaan. Yang namanya penghargaan itu atau karunia Mas Toto adalah pemberian melebihi apa yang kita usahakan.
pendapatan lebih besar daripada pekerjaan. Oke? Namanya karunia. Anaknya Mas Toto sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus tangannya jari kanan sama jari kiri sama? Alhamdulillah. Sama ya? Nggak pernah dipetotin, tapi antara jari kanan dan jari kiri pernah Mas Toto. Walaupun aku jadi ayah katanya nyari ekonomi, pernah betotin jari anaknya? Sama. Persis lagi. Akalnya sehat, terus tumbuh. Itu kira-kira usaha Mas Toto apa karunia itu kira-kira? Anaknya sekolah ke Malang, kuliah di Malang, yang satu di Keranggan segala macam, nggak pernah dijagain oleh Mas Toto, padahal lalu lintas juga seliwar-seliwar. Yang jaga siapa itu? Itu usaha Mas Toto apa karunia? Karunia. Ibarat saya memberikan analogi seperti ini. Kata orang yang pernah kerja di London atau Inggris, kerja seminggu bisa buat makan sebulan atau 2 bulan karena mata uangnya pound sterling. Bener apa enggak Mas Toto? Tapi kalau di Indonesia kerja sebulan buat seminggu. Tuh. Nah, alhamdulillah. Iya Pak Mandra. Padahal bangsa Indonesia itu dianugerahi alam yang luar, kata para pakar, sampai 100 tahun yang akan datang, apa yang ada di dalam perut bumi Indonesia untuk hidup layak masyarakat Indonesia itu masih Allahu Akbar. Itu kata para pakar. Silahkan Mas Toto. Nambahin Ustaz, saya pernah ngobrol sama supir taksi di Singapura. Ya. Dia sudah ke Indonesia 15 kali. Sementara saya aja baru sekali. Ke Singapurnya mana? Iya, ke Singapurnya. Supir taksi di Indonesia mana bisa ke Singapura? Masya Allah. Supir di Singapura bisa ke Indonesia 15 kali. Sementara Mas Toto yang karyawan juga lumayan juga, tapi baru sekali ke Singapura. Tuh Masya Allah. Itu berarti apa yang perlu dibenahi kira-kira di Indonesia itu? Yuk, itu namanya karunia adalah perolehan lebih besar daripada pekerjaan. Kalau pekerjaan sesuai dengan upah itu namanya ujur. Kalau bayaran sesuai dengan pekerjaan namanya upah. Apa? Ujroh, bahasa agamanya itu ujroh. Tapi kalau anugerah, perolehan lebih besar daripada pekerjaan. Masya Allah. Lanjut Mas Toto. Dzalikal fadlu minallah wa kafa. Wa kafa billahi, dan cukup Allah yang alima, maha mengetahui pahala di akhirat. Oh Masya Allah. Bagaimana anugerah dan karunia-Nya kita nggak tahu. Yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Latif kerja sebulan untuk hidup berapa bulan Pak Latif, atau setengah bulan, atau seperempat bulan, atau untuk 2 bulan Pak Latif? Masya Allah. Itu namanya karunia. Karunia itu adalah pemberian yang melebihi pekerjaan. Pokok kalau ada kata fadlun itu diingat Mas Toto. Banyak di dalam Al-Quran itu al-fadlu itu. Nah, sebab nuzul ayat 69 70 sebelah kanan tuh Mas Toto. Masruq radhiyallahu an menjelaskan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan para sahabat yang suatu ketika berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kami tidak mau berpisah denganmu. Sesungguhnya jika engkau mendahului kami, engkau pasti akan mendapatkan tempat yang lebih tinggi bersama para nabi lain, sehingga kami tidak akan dapat melihatmu." Kekhawatiran ini apa?
kekhawatiran sahabat, ya Rasul, kita kan status derajatnya seperti ini, sementara engkau adalah Rasul dan Nabi. Tentunya ketika di akhirat engkau akan bersama para Nabi dan Rasul. Lalu bagaimana ceritanya dengan kami ini, nasibnya gimana? Kami nggak bisa berkumpul lagi. Allahu Akbar. Allah Maha Baik kemudian menurunkan ayat 6970 ini sebagai jawaban kekhawatiran seorang sahabat Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi di surga itu walaupun beda level, beda apa? Beda level dalam tafsirnya itu dijelaskan, tapi bisa melihat, bisa apa? Bisa melihat satu sama lain. Contoh, orang hidup di apartemen mewah, kemudian di sebelahnya ada apa namanya, sampingnya ada kontrakan Betawi kan kayak gitu. Masing-masing bisa lihat apa enggak ini? Bisa. Ngumpulnya itu apa namanya, temporer. Ngumpulnya apa? Temporer. Memang nggak ngumpul, akan tetapi bisa saling melihat. Tuh, ya. Contoh aja deh. Kalibata City pernah lewat, apalagi Pak Mandra tuh ya, kan ada banyak apartemen tuh. Terus di sampingnya kan Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sebelahnya, di belakangnya kontrakan Betawi itu, perumahan Betawi. Itu kira-kira yang di atas bisa lihat yang di bawah apa enggak? Bisa. Yang di bawah juga lihat yang, tapi nggak bisa ngumpul. Nah nanti sesekali itu Allah memberikan kesempatan untuk bisa bersama. Ya kalau sekarang ya kalau pas lagi ulang tahun diundang sini entah sepekan sekali atau apa namanya beberapa waktu kali itu diundang. Tuh, alhamdulillah. Maka dari itu di sini disebut yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Nggak usah khawatir Pak Mandra, ya kan? Kalau kita orang soleh nanti bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya kan demikian Pak Haji Mulkan. Santai ya, silakan Pak Haji Mulkan. Terima kasih. Ya. Contoh konkretnya karunia Allah itu sebenarnya gini. Ya. Contoh seorang dokter. Ya. Dokter kebidanan. Ya. Ya. Kan tadi kata Ustaz, orang yang pekerjaannya perolehannya lebih besar dari pekerjaannya. Betul. Itu karunia apa gitu? Ya. Nah, kayak seorang dokter seorang dokter kebidanan. Ya. Melahirkan. Gitu. Dia datang, ya kan? Ya. Dia ini terus lahir. Nah, saya nggak tahu kerjanya hebat atau tidak. Biayanya yang dikeluarkan oleh pasien lahiran itu adalah 15 juta untuk dokter itu. Iya. Nah. Ya. Saya nggak mau. Nah ini karunia atau apa? Jadi makanya nggak tahu karunia itu yang konkretnya dia begitu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau karunia itu tadi kan saya memberikan contoh tentang pekerjaan di dunia. Adapun kalau contoh konkretnya kita adalah cuman mengusahakan, silahkan dibuka surah Al-Mulk. Surah apa? Al-Mulk. Tabarakallah. Atau surah Al-Isra dulu. Surah Al-Isra Pak Haji Mulkan. Surah 17. Surah berapa? Surah 17. Ya, subhanakalladzi apa namanya? Ini ada kata halaman 289. Ayat yang ke-70. Ini ada kata fadlun, ini fadlna. Ayat 70 halaman 289. Karena ini penting kita baca ayatnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Ayo Mas Toto, walaqad karramna, perkata biar gamblang. Walaqad karramna, dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, Bani anak cucu Adam, wa hamalnahum, dan kami telah membawa mereka fil bari, di daratan dengan hewan tunggangan, wal bahri, dan lautan dengan kapal, wa razaqnahum, dan kami telah memberi rezeki kepada mereka minadz-dzayyibati, dari yang baik-baik, wa fadzalnahum, dan kami telah mengutamakan mereka. Nah, kata faddalna hum di sini mengutamakan, artinya melebihkan manusia. Lanjut. Ala kasirin, atas kebanyakan, mimman zolakna, dari siapa makhluk yang kami telah ciptakan, tafzila, dengan keutamaan yang banyak. Baik, di situ awal ayat walaqad karramna, dan sungguh telah kami muliakan. Contoh, makhluk yang lain ketika meninggal itu, ketika matilah, itu ada yang dimandiin? Makhluk yang lain nggak ada. Manusia itu ketika meninggal, ini jangankan meninggal ya, baru sakit aja disebut. Mohon maaf nih, tikus komplek itu gemuk apa kurus-kurus Mas Soto? Karena tong sampahnya, makanannya isi, gara-gara kegemukan akhirnya nggak kuat jalan. Gara-gara nggak kuat jalan, jalannya ada mobil lewat, kelindas. Iya, biarin gitu aja, kadang-kadang sampai ya Allah ya Karim. Jangankan manusia meninggal, sakit aja dibawain oleh, Masya Allah, itu dimuliakan. Belum nanti meninggal, kalau orang Islam dimandiin terus dan seterusnya, itu poin dimuliakan. Dan ketika berjalan di bumi maupun di lautan itu ada kendaraan. Kalau mereka ya dengan dirinya sendiri. Kemudian warazaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan mereka rizki dari yang baik-baik. Kata para ulama, tidak ada hewan itu yang makannya dimasak, hanya manusia makannya yang dimasak. Makhluk yang lain langsung, ya Mas Toto ya, makhluk yang lain semuanya makannya ya naudzubillah min dzalik gitu. Ya kalau sapi ya langsung mulutnya aja kamu. Tapi kalau manusia ada piringnya, ada dan segala macam. Itu tidak ada makhluk selain manusia, maksudnya hewan yang makannya itu dimasak, kecuali sekarang ada proses. Tapi intinya mereka hakikatnya itu hidup sudah disediakan potensi. Tapi kalau manusia ada dimasak,
Hanya manusia yang makan makanannya itu dimasak, diolah. Kemudian terakhir, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami berikan keutamaan untuk manusia melebihi makhluk-makhluk ciptaanku dengan keutamaan yang banyak. Gajah segede gaban seperti itu nurut sama manusia. Apa yang tidak nurut dengan manusia? Itu manusia diberikan keutamaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gajah seperti gitu ya buat apa namanya, lihat, buat mainan dan segala macam ditunggangi. Kurang lebih demikian Pak Haji Mulukan. Selebihnya adalah keutamaan kalau dihitung ya tentunya banyak lagi itu. Keutamaan. Dan perlu diingat surah Jumat, surah apa? Surah Jumat. Silakan dibuka surah Jumat. Surah Jumat itu di juz 28, halamannya langsung aja ya, 554, halaman 554. Itu yang sering dibaca oleh imam-imam kita, termasuk saya yang baca itu. Halaman 554. Baik, ayat yang ke-10 saya baca langsung aja, nanti Mas Toto yang mengartikan. Ayat 10 paling atas itu nomor 3, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Mas Toto ayat 10 baca. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Tuh, jadi karunia itu didapatkan setelah keluar dari masjid. Jadi orang kalau sepatnya dari masjid itu pokoknya nanti mendapatkan karunia dari pendapatannya itu insya Allah lebih banyak daripada usaha. Catat nih Mas Toto nih ya, sama-sama kerja, Pak Mandra tukang ojek, gojek online, anaknya kuliah di UNS. Ayo, karunia apa enggak ini? Ya Allah ya Karim, karunia dari Allah. Silakan. Enggak, ya saya lakukan ini Bapak. Seorang tukang batu. Ya. Dia berpanas dia ini gajinya sehari ada berapa bahkan 200.000. Ya. Yang bidan itu yang salah pejabat itu kan yang duduk-duduk tukang kaki ya, juta-jutaan misalnya. Ya. Disebut dia enggak. Jangan sampai kita menganggap itu adalah dia yang dapat rezeki banyak, itu adalah diberi kurnia Allah, sementara tukang batu tidak diberi kurnia dengan Allah. Itu ya kan? Betul. Dan itu apa namanya ada di surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura. Kalau ada pertanyaan seperti itu, nanti jawabannya adalah di surah Asy-Syura, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Surah terakhir enggak apa-apa, halaman 491. 491 ayat yang ke-32. 491 surah Az-Zukhruf ayat yang ke-32. Mas Toto dibaca langsung artinya pelan-pelan. 32 saja. Ya. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat.
agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Baik, di sini yang menentukan bagian rizki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata Syekh Mutawalle Asy-Sya'rawi, kalau terjadi ketimpangan sosial, berarti di situ ada orang yang mencuri harta orang miskin, seperti itu. Ada yang mencuri apa? Harta orang. Kalau ada orang melarat, berarti di situ ada orang yang mencuri hartanya orang miskin, atau regulasi peraturannya nggak benar. Tukang batu yang kerja keras cuma dapat 150.000, yang ongkang-ongkang justru malah berlipat-lipat. Kalau pengusaha kaya bisa dimaklumi karena usaha. Nah, kemudian saya pernah ngobrol sama Pak Haji Gandhi almarhum. Saya itu kadang-kadang geram, Pak Ustadz. Kenapa Pak Haji? Itu junior saya yang di anggota dewan kita yang militer ini mempertaruhkan jiwa dan raga, nyawa, kata Pak Haji Naiman, untuk membela. Cuman dapatnya seperti inilah. Mereka baru kemarin sore tiba-tiba punya rumah di puncak dan lain sebagainya. Itu dapatnya dari mana? Itu berarti, silakan Pak Haji. Itu maksudnya jangan sampai orang seperti itu disebut dapat. benar. Itu Kita anggap mendapatkan kurnia Allah karena dia pekerjaan hasilnya lebih gede daripada pekerjaannya dia. baik. Terima kasih masukannya. Kalau untuk definisinya memang seperti itu, yang dikhawatirkan Pak Haji Mulkan adalah salah paham dari definisi itu tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup Pak Aris, mantap ngaji malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.